Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul Evaluasi Kinerja Organisasi Global, yang disusun oleh Bonita Leni, NIM 191500164, dan Lia Hunaina 191500182. Salah satu ciri globalisasi adalah makin banyaknya organisasi profit dan non-profit yang mengglobal. Organisasi tersebut memperluas operasinya ke berbagai negara. Bahkan sebagian di antara organisasi tersebut lebih banyak beroperasi di luar negeri daripada di negara aslinya atau home country. Organisasi non-profit internasional yang beroperasi di seluruh dunia bermacam-macam. Salah satu di antaranya yaitu Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, bisa dikenal sebagai United Nations. Kantor pusat PBB berada di New York. PBB merekrut pegawai yang berasal dari semua anggotanya. PBB selalu mengumumkan lowongan posisi di kantor pusatnya kepada semua negara-negara anggotanya, dan warga negara anggotanya memiliki hak yang sama untuk melamar dan mengikuti seleksi. Satu, Performance Appraisal System pada pegawai organisasi PBB. Performance Appraisal System atau sistem penilaian kinerja terdiri dari standar yang telah ditetapkan untuk mengukur performa kerja karyawan dan hasilnya diberikan sebagai umpan balik bagi karyawan. Sistem penilaian ini membantu pemberi kerja dengan proses pengambilan keputusan yang terlibat dalam promosi dan kompensasi karyawan, atau mungkin dalam situasi yang tidak menguntungkan, yaitu pemutusan hubungan kerja. Yang pertama ada cakupan aplikasi. The Performance Appraisal System atau PAS hanya berlaku bagi anggota staf yang tidak melapor atau bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris Jenderal PBB dan yang diangkat untuk masa kinerja 1 tahun. Yang kedua yaitu ada tujuan. PAS dirancang untuk memperbaiki keseluruhan kinerja organisasi dengan mendorong keterlibatan anggota staf lebih tinggi, meningkatkan inovasi dan partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pekerjaan. Sistem ini menciptakan suatu proses untuk mencapai tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang disetujui oleh Sidang Umum PBB. Yang ketiga ada periode penilaian. Periode evaluasi kinerja adalah tahunan, dimulai tanggal 1 Januari atau 1 April setiap tahunnya. Kepala setiap departemen menentukan tanggal evaluasi kinerja sesuai dengan kebutuhan dan memberitahu Undersekretari Jenderal mengenai keputusan tersebut. Yang keempat ada perencanaan kerja dan penentuan tujuan. Menjelang siklus kinerja, kepala departemen atau kantor bertemu dengan manajer senior yang berada di bawah supervisinya dan mengembangkan rencana kerja departemen atau kantor yang akan menjadi dasar rencana kerja unit. Rencana kerja departemen dan unit kerja dapat dikembangkan selama tahunan atau 2 tahun bergantung pada kebutuhan departemen dan kantor. Manajer program bertemu dengan para staf bawahannya, baik secara individual maupun kelompok, untuk memastikan bahwa mereka memahami objektif unit kerja. Rencana kerja individu staf disusun berdasarkan objektif tersebut. Selanjutnya yaitu ada telaah kinerja tengah tahunan. Pada setiap pertengahan tahun, pejabat penilaian pertama dan setiap anggota staf menelaah cara rencana kerja individual staf. Rencana kerja tersebut telah dilaksanakan serta memberikan balikan kinerja dan panduan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam rencana kerja. Pada waktu itu, rencana kerja mungkin direvisi jika terjadi perubahan signifikan tujuan,
perubahan signifikan mengenai sifat pelaksanaan fungsi dari anggota staf. Selain itu, jika terjadi revisi perubahan tujuan unit kerja, komentar yang diperlukan jika terjadi perubahan tugas, prioritas, atau jika tindakan remedial diusulkan untuk menutup ketimpangan kinerja. Selanjutnya yaitu ada penilaian kinerja akhir tahun. Pejabat penilai pertama dan anggota staf bertemu pada akhir tahun kinerja untuk membahas kinerja menyeluruh sepanjang periode pelaporan. Sebelum pertemuan, anggota staf harus menyediakan penilaian awal mengenai cara pelaksanaan rencana kerja yang didefinisikan pada awal tahun kerja. Pejabat penilai pertama menilai sampai seberapa tinggi anggota staf telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pejabat penilai pertama juga diisyaratkan mengomentari efisiensi, kompetensi, dan integritas kinerja anggota staf dan menerapkan nilai menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab pelaksanaan PAS tepat waktu. Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan PAS tepat waktu termasuk kelengkapan formulir PAS berada di supervisor. Setiap anggota staf diisyaratkan untuk menyediakan draft rencana kerja individual tepat waktu dan berpartisipasi dalam diskusi terjadwal dengan supervisor pada pertengahan dan akhir tahun penilaian. Selanjutnya yaitu sistem rating. Untuk staf yang telah memenuhi atau melampaui harapan, PAS menyediakan 3 rating deskriptor level kinerja, yaitu sepenuhnya memenuhi kinerja yang diharapkan, sering melampaui kinerja yang diharapkan, secara konsisten melampaui kinerja yang diharapkan. Ketiga rating tersebut menghasilkan penilaian penuh terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan staf yang menerimanya untuk memperbarui penunjukan waktu atau suatu posisi yang lebih tinggi. Jika tidak memenuhi kinerja yang diharapkan, anggota staf yang akan menerima salah satu dari rating berikut, yaitu 1. Memenuhi sebagian kinerja yang diharapkan, 2. Tidak memenuhi kinerja yang diharapkan. Selanjutnya ada manajemen review komite. Suatu manajemen review komite atau manajemen komisi penelaah harus didirikan di setiap departemen atau kantor. Anggota komisi yang diangkat oleh kepala departemen atau kantor terdiri atas manajer lini senior dari departemen atau kantor. Komisi bertugas mengawasi dan menelaah proses pelaksanaan PAS agar konsisten dengan proses yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada Joint Monitoring Committee. Suatu Joint Monitoring Committee atau komisi monitoring bersama harus diadakan di setiap departemen atau kantor. Anggota komisi yang diangkat oleh kepala departemen atau kantor terdiri atas 2 orang yang dicalonkan oleh anggota staf departemen atau kantor serta seorang ketua komisi yang dicalonkan oleh kepala departemen atau kantor yang dikonsultasikan kepada para anggota staf. Setiap anggota komisi bertugas selama 2 tahun dan dapat diperbarui. Yang selanjutnya, rebuttal panels. Dalam konsultasi dengan wakil dari staf departemen atau kantor, kepala departemen atau kantor atau wilayahnya harus menyusun daftar anggota rebuttal panels atau panel penolakan. Penilaian ini terdiri atas 3 kelompok anggota staf dari departemen atau kantor dengan jumlah yang sama. Komposisi dari daftar anggota panel adalah sebagai berikut. Para anggota rebuttal panel dirancang oleh kepala departemen atau kantor. Yang kedua, para anggota rebuttal panel dicalonkan oleh anggota staf departemen atau kantor melalui pemilihan yang harus mengidentifikasi paling tidak 2 kali jumlah individual yang diperlukan untuk kelompok itu. Yang ketiga yaitu ketua rebuttal panel dipilih oleh kepala departemen atau kantor setelah berkonsultasi dengan wakil staf dari departemen atau kantor. Yang terakhir yaitu ada proses rebuttal. Anggota staf yang tidak setuju dengan nilai evaluasi kinerjanya mengajukan keberatan atau bantahan dalam waktu 30 hari dan menandatangani formulir
formulir evaluasi kinerjanya serta menyampaikannya kepada Executive Office di kantor pusat atau kepala administrasi dimanapun. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Leni. 2. High Job Evaluation System. Sistem evaluasi pekerjaan adalah metode sistematik yang dipakai untuk membandingkan berbagai pekerjaan di suatu organisasi dan memperingatkan pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan mengukur elemen-elemen setiap pekerjaan. Sistem evaluasi pekerjaan High dirancang untuk mengevaluasi pekerjaan, tetapi dalam praktiknya juga digunakan untuk mengukur hasil pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, informasi. Informasi yang diperlukan untuk proses evaluasi meliputi informasi mengenai pekerjaan dan organisasinya. Agar dapat mengevaluasi pekerjaan secara efektif, pertama, evaluator harus mempunyai pengertian yang baik mengenai isi pekerjaan. Kedua, evaluator harus memahami organisasi bagaimana aktivitasnya dan proses pekerjaannya. Dua, penilaian evaluasi. Penilaian awalnya dibuat secara individual oleh evaluator. Hasil evaluasi ini kemudian didiskusikan secara berkelompok melalui tukar pendapat, debat, dan kemudian disetujui oleh evaluator sebagai kelompok yang disebut sebagai pandangan konsensus. 3. Ada metode. Evaluasi merupakan proses penilaian kerangka kerja bersama diperlukan agar para evaluator dapat melakukan penilaian yang konsisten mengenai pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Prinsip-prinsip evaluasi. Ada sejumlah peraturan dasar yang diterapkan pada evaluasi pekerjaan secara umum. Peraturan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Evaluasi pekerjaan bukan orang. 2. Berasumsi adanya standar mengenai kinerja pekerjaan yang dapat diterima. 3. Mempelajari pekerjaan-pekerjaan sekarang. 4. Evaluasi isi pekerjaan. Selanjutnya ada metode evaluasi. Pekerjaan dipecah menjadi faktor-faktor umum dan penilaian terpisah dilakukan untuk setiap faktor dalam setiap pekerjaan. Faktor-faktor tersebut terdiri atas 1. Know-how. Know-how adalah jumlah setiap jenis pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kinerja pekerjaan. Faktor ini terdiri atas 3 elemen, yaitu 1. Deep and breadth of know-how atau mendalam dan luas-luasnya know-how. 2. Planning and organizing atau perencanaan dan perorganisasian. 3. Communicating atau influence atau juga disebut berkomunikasi atau pengaruh. Problem solving. Problem solving didefinisikan sebagai berpikir yang dimulai sendiri yang diperlukan oleh pelaksanaan pekerjaan dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi untuk sampai pada kesimpulan. Mengambil tindakan-tindakan serta membuat rekomendasi-rekomendasi. Berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi problem solving. 1. The thinking environment atau lingkungan berpikir. 2. The thinking challenge atau tantangan berpikir. Accountability. Accountability adalah dapat dijawabnya untuk tindakan dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Akuntabilitas dimaksud pengaruh dari pekerjaan terhadap organisasi. Akuntabilitas suatu pekerjaan dianalisis dan diukur dalam pengertian dimensi sebagai berikut. 1. Sampai seberapa jauh pelaksanaan pekerjaan mempunyai kebebasan untuk bertindak atau dapat membuat keputusan-keputusan dalam batas yang ditentukan oleh peraturan, prosedur, kebijakan presiden atau arahan senior. 2. Jenis layanan yang tersedia atau cakupan pengaruh peran terhadap organisasi. Physical and environmental factors. Faktor-faktor fisik dan lingkungan ini menilai elemen-elemen fisik dan lingkungan yang terkait dengan kinerja pekerjaan-pekerjaan melampaui dan di atas yang dialami tersebut dalam lingkungan kantor normal. 1. Physical effort and or strain. Upaya fisik dan atau hambatan yang
ditempatkan pada pelaksanaan pekerjaan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan standar. 2. Working environment. Kondisi kerja yang tidak menguntungkan adalah pelaksanaan pekerjaan perlu mengekspos agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar. Job structure. Struktur pekerjaan adalah penggolongan pekerjaan berdasarkan kualifikasi minimum yang diperlukan untuk memulai menjabat pekerjaan. Struktur pekerjaan terdiri atas 1. Administrasi adalah pekerjaan yang memerlukan pendidikan sekolah menengah atas atau setara. 2. Teknikal adalah pekerjaan yang memerlukan diploma teknis. 3. Profesional adalah pekerjaan yang untuk memulai penjabatannya diperlukan menyelesaikan pendidikan sarjana. 4. IT profesional, profesional dengan fungsi IT. Job evaluation committee. Untuk menilai pekerjaan dibuat job evaluation committee atau komisi evaluasi pekerjaan. Komisi ini beranggotakan manajer senior dari organisasi yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengenai penerapan metode penilaian pekerjaan high. Table. Untuk memberi nilai dalam evaluasi pekerjaan, High Job Evaluation System menyediakan 3 tabel, yaitu High Grid Card of Evaluating Know-how, High Grid for Evaluating Problem Solving, and High Grid for Evaluating Accountability. Proses penilaian. Langkah 1, informasi hasil evaluasi pekerjaan digunakan untuk menentukan aliran pekerjaan dan besarnya atau magnitude setiap faktor. Langkah 2, menetapkan poin atau skor berdasarkan posisinya dalam tabel know-how, tabel problem solving, dan tabel accountability. 3. Sistem evaluasi kinerja perusahaan internasional. Peter Allen 1994 melakukan analisis pengembangan sistem evaluasi kinerja sejumlah perusahaan multinasional Amerika Serikat. Metropolitan Property and Casualty Company di Warwick, Rhode Island. Perusahaan ini merevisi sistem evaluasi kinerjanya agar searah dengan tujuan strategis perusahaan. Untuk memulainya, perusahaan membentuk kelompok fokus untuk mengevaluasi sistem evaluasi kinerja yang ada. Perusahaan ini juga melakukan penelitian mengenai sistem evaluasi kinerja yang dipakai di berbagai perusahaan lainnya. Sonic Corporation, suatu perusahaan instrumen musik elektronik yang menerapkan sistem Total Quality Management atau TQM. Perusahaan ini percaya dengan sistem TQM, evaluasi kinerja bertujuan memfasilitasi dialog antara karyawan dengan supervisor dengan tujuan meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan dievaluasi setiap 4 bulan sekali dengan menggunakan alat ukur kualitatif dan kuantitatif. Karyawan juga menerima balikan langsung dan segera dengan menggunakan metode kontrol statistik. Digital Equipment Corporation, suatu perusahaan industri peralatan komputer besar, mendesain pabriknya berdasarkan konsep yang berbasis tim kerja. Tim-tim kerja tersebut memakai sistem evaluasi kerja partisipatif yang termasuk self-appraisal dan penilaian dari teman sekerja. Evaluasi kinerja memerlukan waktu antara 2-4 minggu. Menurut perusahaan ini, sistem tersebut sangat bermanfaat karena anggota tim kerja harus saling mengevaluasi. Taktik ini cenderung lebih akurat jika dibandingkan dengan sistem evaluasi tradisional yang dilakukan oleh supervisor. Pepsi Cola. Evaluasi manajer di perusahaan ini dilakukan oleh supervisor superior atau atasannya dan salah satu anak buah manajer yang dievaluasi. Evaluasi memfokuskan pada apa yang dilakukan manajer sepanjang tahun untuk membuat sesuatu yang sangat berbeda untuk bisnis. Bank of America. Sistem evaluasi kinerja perusahaan ini menekankan pada komunikasi antara manajer dengan bawahannya dalam setiap fase evaluasi kinerja. American Kinematic Corporation. Perusahaan ini menerapkan sistem four-sheet distribution yang mewajibkan manajer menempatkan para karyawan dalam 10 kategori
Kategori tersebut dari outstanding sampai need improvement. Xerox Corporation. Perusahaan ini mula-mula menggunakan rating scale yang dilakukan setiap setahun sekali. Manajer mengobservasi dan mendokumentasi kinerja karyawan, kemudian memberi nilai dari 1 atau nilai yang paling rendah sampai nilai 5 yang paling tinggi. Hasilnya digunakan untuk menentukan kenaikan gaji karyawan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.